1924 Sultan Turki digulingkan, habis. Berdirilah seorang raja yang zalim, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Masjid-masjid yang besar dirobahnya jadi museum. Azan tak boleh lagi berkumandang dengan suara keras. Tarekat-tarekat tempat berzikir bubarkan, tak boleh pakai bahasa Arab. Jilbab, hijab, tak boleh perempuan pakai hijab, buka. Dia mau merubah Turki jadi negara sekuler, sama macam Inggris, Eropa, Amerika, macam benua Eropa. Tapi apa yang terjadi sekarang? 1924, sekarang 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun lagi peringatan 100 tahun tumbangnya Turki Utsmani. Dulu diperkirakan mereka 100 tahun lagi Turki akan sekuler. Tapi terjadi apa yang terjadi. Kehendak manusia tinggal angan-angan, kehendak Allah yang wujud. Sekarang apa yang terjadi dengan Turki? Bangkit Islam. Pesantren hafal Quran terbesar di dunia adalah di Turki. Padahal Quran katanya sudah hilang. Nanti kalau naik Mustafa Kemal Atatürk, tak akan ada anak-anak yang bisa hafal Quran. Tapi kehendak Allah berkata lain. Pesantren tahfiz Quran terbesar di dunia adalah di Turki. Ustaz tahu dari mana? Kebetulan saya naik pesawat dari Sultan Syarif Qasim II ke KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Sampai di dalam, mau berangkat ke Abu Dhabi, ketemulah satu orang berjenggot dan berjambang, hidungnya mancung, rambutnya ikal ganteng. Saya udah siap-siap mau bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu dulu dia. Kalau dia bahasa Arab, saya bahasa Arab. Kalau dia bahasa Inggris, saya bahasa Inggris juga sikit-sikit. Dia tanya, Ustaz dari Riau ya? Katanya, awak. Iya, saya bilang. Kamu dari mana? Saya dari Aceh, Pak Ustaz. Oh, ACEH. Aceh itu singkatan dari Arab, Cina, Eropa, India. Makanya orang Aceh itu ada yang matanya biru. Dia ini yang macam Arab. Mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Yordania, Pak Ustaz. Oh, di Yordan dia. Sekolah apa? Sekolah tahfiz Quran, Pak Ustaz. Cabang dari Turki. Loh, sekolah di Turki punya cabang di Yordan? Iya, Pak Ustaz. Setahu kita selama ini sekolah di Arab punya cabang di luar Arab. Ini aneh. Sekolah tahfiz Quran qiraat 14 di Turki punya cabang di Yordania. Nanti Ustaz Somad kalau mau jalan-jalan ke Turki, ini nomor HP-nya, ini alamatnya. Insya Allah kita ketemu ke sana, kata dia. Oh, dipertemukan Allah, pondok tahfiz terbesar. Insya Allah anak-anak kita yang hafal Quran, yang mau ke Turki, nanti kita linkkan dengan mereka. Siapa yang mengatakan Turki berubah sekuler? Akhirnya pondok tahfiz terbesar di Turki. Perguruan tinggi hebat. Pendidikan agama jalan. Perempuan istri presiden Turki pakai jilbab. Padahal 93 tahun yang lalu Mustafa Kemal Atatürk sudah menghapuskan hijab. Tak boleh pakai hijab, wajib pakai rok pendek. Harus di Eropa kan Turki. Tapi Allah berkata lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam ini akan hancur, Islam akan hancur di kepalamu saja. Tapi di kepala umat ini akan tetap bangkit. Yang jadi jaminan adalah bahwa pondok tahfiz akan tetap ada, ya. Bahwa pesantren akan tetap tegak berdiri, betul. Bahwa akan ada anak-anak hafal Quran, ya. Yang jadi pertanyaan, yang hafal Quran itu anak kita atau anak orang? Jangan sampai kita merasa bangga Islam akan bangkit, Islam akan bangkit. Di mana? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan bangkit tinggi, tak ada yang mengalahkan Islam. Betul, bangkitnya di mana?
Di Turki ya, politik Islam di Turki kalah, mati, sultan ditumbangkan. Tapi pendidikan agama tak boleh mati. Madrasah Imam wa Khatib, salah satu alumninya adalah Necmettin Erbakan. Tulisannya Necmettin, bahasa Arabnya Najmuddin. Orang Turki payah nyebut Najmuddin, dia sebut Necmettin. Mana bahasanya maka mereka pun kalau sholat saya dengar-dengar, kita kan Allahu Akbar, mereka enggak Allahu Akbar.